Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Alvita dari kelas 4B reguler pagi ingin menjelaskan materi kita hari ini, yaitu ekologi pemerintahan dan faktor ekologi administrasi negara. Ekologi pemerintahan ialah suatu ilmu yang mempelajari adanya proses saling pengaruh-mempengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normatif secara total dan timbal balik antara pemerintah dengan lembaga-lembaga tertinggi atau tinggi negara maupun antara pemerintah secara vertikal atau horizontal dan dengan masyarakat. Sedangkan faktor ekologi administrasi negara dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, lingkungan fisik. Lingkungan fisik ini bisa dilihat dari sosial budayanya, agamanya, politik, ekonomi, sistem hukum, dan pertahanan keamanan memang sangat berperan dalam sistem administrasi negara, karena perkembangan sistem administrasi tidak dapat dilepas atau dipisahkan dari faktor ekologi dari sistem dan negara yang bersangkutan. Yang kedua, lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini ialah interaksi di antara masyarakat dengan lingkungan ataupun lingkungan yang terdiri dari makhluk sosial atau manusia. Lingkungan sosial ini bisa dilihat dari lingkungan kekeluargaan. Kemudian lingkungan kekeluargaan ini menjadi media yang memiliki pengaruh terhadap perilaku seseorang, terutama anak-anak. Lingkungan sosial ini dapat dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, lingkungan fisiososial, yaitu kebudayaan material seperti peralatan, senjata, gedung, mesin, dan lain-lain. Sedangkan lingkungan biososial, yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestik dan semua bahan yang digunakan manusia berasal dari sumber organik. Yang ketiga, lingkungan psikososial, yaitu tabiat batin manusia. Bagian kedua yaitu faktor-faktor ekologi. Menurut Sondang Pesiagian MPA PhD ada 8 faktor. Yang pertama, faktor geografis. Faktor geografis dapat memberi pengaruh terhadap kehidupan fisik dan kehidupan kejiwaan manusia karena di dalamnya selalu terdapat adaptasi. Yang kedua, keadaan dan kekayaan alam. Nampak pengaruh pada usaha-usaha untuk memanfaatkan sumber-sumber alam bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Yang ketiga, keadaan dan kemampuan penduduk dibagi menjadi tiga. Yang pertama, jumlah penduduk. Jumlah penduduk di Indonesia semakin meningkat dengan persentase kenaikan yang tinggi atau rendah. Yang kedua, distribusi spasial, penyebaran di berbagai wilayah negara tidak merata. Yang ketiga, penghasilan penduduk. Penghasilan penduduk Indonesia termasuk kelompok negara-negara berpenghasilan rendah. Kenaikan penghasilan penduduk menyebabkan perubahan pola konsumsi. Satu di antaranya, semakin tidak mampunya penduduk memenuhi kebutuhan akan rekreasi. Yang keempat, ideologi. Suatu kompleks atau jalinan ide-ide tentang manusia dan dunia yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup. Ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang pandangan hidup atau cita-cita mengenai kenegaraan dan kemasyarakatan. Yang kelima, faktor politik. Sangat berpengaruh karena administrasi negara ada di bawah pimpinan pejabat-pejabat politis yang berorientasi kepada partai politik tertentu, maka sering terjadi pembentukan suatu badan atau lembaga baru atau unit-unit baru dalam kementerian. Yang keenam, ekonomi. Ekonomi ini dapat mewujudkan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan atau secara tegas disebut sebagai usaha koperasi. Maka pemerintah sejak semula sudah mempersiapkan seperangkat administrasi negara untuk membina koperasi. Yang ketujuh, sosial budaya. Secara etimologis, kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, bentuk jamak dari budi yang berarti budi dan akal. Bahwa budaya sangat kait secara erat karena budaya berperilaku seseorang, sekelompok orang, atau suku yang berorientasinya sekitar tentang kehidupan bernegara. Yang kedelapan yaitu militer. Faktor ini mempunyai kedudukan terarah dan fungsi yang khas sesuai dengan jiwa,
sesuai dengan jiwa dan semangat pengabdiannya, yaitu mempunyai fungsi yang ganda atau dwifungsi sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial. Menurut ahli berikutnya yaitu Profesor F. Werings, ada 5 keadaan penduduk di Indonesia, yaitu struktur sosial. Struktur sosial ini suatu tingkatan dalam masyarakat. Salah satu jenis contoh konkret dari struktur sosial adalah sistem kasta. Struktur sosial dapat diartikan sebagai suatu tatanan sosial yang ada pada masyarakat yang merupakan jaringan dari unsur-unsur masyarakat yang pokok. Selanjutnya yaitu sistem ekonominya. Sistem ekonominya ini mewujudkan suatu usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan atau secara tegas disebut sebagai usaha koperasi. Kemudian ideologi negaranya. Ideologi negaranya ini mempengaruhi ide-ide tentang manusia dan di dunia yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup. Ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang pandangan hidup atau cita-cita mengenai kenegaraan dan kemasyarakatan. Kemudian sistem politik di Indonesia. Sistem politik ini di bawah pimpinan pejabat-pejabat politis yang berorientasi kepada partai politik tertentu, maka sering terjadi pembentukan suatu badan atau lembaga baru atau unit baru dalam kementerian. Kemudian menurut Farel Wedi ada 4. Yang pertama, keadaan penduduk, wilayah, teknologi, dan cita-cita. Di sini keadaan penduduknya, apakah jumlah penduduk itu di dunia semakin meningkat dengan persentase kenaikan yang tinggi atau dengan persentase penurunan yang rendah. Kemudian wilayahnya, yaitu sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Pada masa lampau seringkali sebuah wilayah dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam, misal sungai, gunung, dan laut. Kemudian teknologi. Teknologi suatu pemerintah untuk menerima, menyimpan, dan mengirimkan informasi melalui teknologi informasi dan komunikasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Kemudian yang terakhir yaitu cita-cita dan harapan bangsa Indonesia untuk pemerintahannya bebas dan merdeka dari penjajah bukanlah tujuan akhir, tetapi sebuah sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.